Oke, kita akan masuk ke tokoh yang kedua, yaitu Donald Holding Hebb, ya. Nah, kalau yang ini kita panggilannya Hebb ya. Menurut Hebb, pengalaman merupakan guru terbaik dalam kehidupan kita, karena dengan pengalaman kita bisa mempersepsi suatu hal atau suatu kejadian. Dia memang praktisi pendidikan si Hebb ini, tapi sedikit banyak dia berkecimpung di dalam bidang neurofisiologis, teman-teman. Karena kan salah satu aliran psikologi juga percaya bahwa kondisi neuron kita, saraf kita itu bisa berpengaruh terhadap proses perilakunya kita. Ya, nah, Hebb ini berbeda dengan psikolog-psikolog lainnya. Dia itu berasal dari Kanada, tepatnya di Nova Scotia. Itu satu provinsi yang ada di Kanada, gitu ya. Lalu kedua orang tuanya ini adalah dokter, kayak gitu. Dan si ibunya ini malahan merupakan orang yang perempuan ketiga yang menjadi dokter di provinsinya mereka. Nah, si Hebb ini dia di sekitar usia 23 tahun, dia itu sudah membaca karyanya Freud. Jadi dia juga cukup cukup sedikit banyak terpengaruh dengan apa namanya Freud kayak gitu. Dan juga dia ini adalah orang yang sangat suka di bidang pendidikan, bisa dikatakan dia memiliki passion di dunia pendidikan, dan bahkan dia itu ingin menjadi istilahnya pendobrak sistem pendidikan yang ada di daerahnya dia. Tapi karena ada berbagai keterbatasan dan berbagai hambatan lainnya, akhirnya dia gagal usahanya untuk mereformasi praktik pendidikan di daerahnya, gitu ya. Nah, sekarang kita akan langsung membahas ada konsep-konsep teori utama pada teori belajar Hebb ini. Yang pertama adalah lingkungan yang terbatas. Jadi sebelum dia mencetuskan teori tentang lingkungan yang terbatas, Hebb ini mempelajari ada dua penelitian. Yang pertama adalah penelitian dari von Senden tahun 1932 tentang pasien katarak. Jadi begini, si von Senden ini dia meneliti ada seorang dewasa gitu ya, yang pada saat dilahirkan dia itu menderita katarak, katarak bawaan kayak gitu. Nah, setelah itu si pasien ini dioperasi lalu bisa melihat kembali. Nah, ketika dia bisa melihat kembali, si pasien ini tuh tahu ada suatu objek gitu ya. Misalnya ini ya, ini dia tunjuk, ini ada objek dia tahu bahwa objek ini ada. Tetapi dia tidak bisa identifikasikan dengan petunjuk visual. Jadi kalau misalnya dia sudah lihat ini terus ditanyain, HP itu gimana sih? Dia itu nggak bisa kasih petunjuk visual itu HP itu seperti apa. Karena baru pertama kali dia lihat, gitu ya. Dia nggak bisa membedakan stimulus tersebut. Lalu yang penelitian kedua itu adalah dari Austin Reason tahun 1947 tentang simpanse, kayak gitu. Jadi si Reason ini dia membesarkan bayi-bayi simpanse itu di suatu kondisi yang gelap gitu ya, yang gelap pekat. Nah, sampai si simpanse-simpanse ini mencapai usia 2 tahun. Ketika si bayi simpanse ini dikeluarkan dari kegelapan yang tadi itu, awalnya ya simpanse itu bertingkah seperti orang buta, pokok orang sih, seperti simpanse yang buta kayak gitu ya. Tetapi setelah beberapa minggu kemudian, simpanse ini bisa mulai melihat dan pada akhirnya berperilaku sama seperti simpanse yang dibesarkan secara normal, bukan seperti yang ada di lingkungan gelap tadi. Nah, dari hasil ini, si Hebb bilang bahwa lingkungan yang terbatas itu bisa melemahkan perkembangan belajar awal dan perkembangan sistem saraf. Yang perlu kita garis bawah ini adalah lingkungan terbatas. Nah, kalau pasien katarak, lingkungan terbatasnya apa? Ya dia nggak bisa melihat gitu ya.
ya memang dalam kasarannya buta kayak gitu. Sedangkan kalau simpanse lingkungan terbatasnya apa? Bayi-bayi itu. Ya kondisi gelap tadi. Nah, ketika individu atau organisme itu berada dalam kondisi keterbatasan seperti itu, maka perkembangan belajar itu akan menjadi lemah. Maka sistem saraf yang ada di otaknya kita, yang ada di tubuhnya kita, itu bisa melemah. Tetapi yang menarik di sini adalah menurut si Hebb ini, ketika lingkungan yang terbatas itu kita hilangkan, maka proses belajar dan proses perkembangan sistem saraf itu akan secara simultan mulai berkembang lagi. Jadi itu yang menarik, meskipun kita terbatasi, ketika keterbatasan itu kita atasi kayak gitu ya, atau kita keluarkan, maka kita bisa mengembangkan diri kita. Dan ingat, si Hebb ini ngomongnya tentang biologis, which is kalau misalnya saat ini kalian itu mengalami keterbatasan-keterbatasan, apapun keterbatasan kalian, yang harus kalian lakukan adalah mengatasi keterbatasan itu atau menghancurkan keterbatasan itu. Sehingga secara simultan, teman-teman itu bisa lebih berkembang. Nah, mungkin sekarang pada aplikasi gampangnya ya adalah ketika kalian ingin melakukan sesuatu, tetapi kalian mengalami keterbatasan, misalnya kalian pengen buka bisnis kayak gitu, tetapi kalian menganggap bahwa kalian tuh terbatas, gak ada modal, gak ada ide, gak ada apa segala macam, ya otomatis perkembangan belajar kalian tentang bisnis itu menjadi terhambat. Tetapi ketika kalian menghancurkan keterbatasan itu atau yang biasa disebut sebagai mental block, kalau menurut teorinya si Hebb ini akan sedikit banyak akan menstimulasi kalian agar supaya kalian bisa lebih berkembang kayak gitu. Nah itu analoginya teman-teman ya. Itu cuma cuma adaptasi saya terhadap teorinya Hebb. Tapi kalau teorinya Hebb ini kan ngomongin tentang neuropsikologi gitu ya, tentang saraf. Oke, itu yang pertama. Nah, ada lingkungan yang terbatas, ada yang namanya lingkungan yang kaya gitu ya, lingkungan yang kaya. Nah, ini sama dari hasil research juga. Hebb meneliti efek jenis kondisi pengasuhan yang berbeda terhadap perkembangan intelektual. Jadi dia ingin meneliti tentang jenis pengasuhan dan perkembangan intelektual. Itu. Tapi dia pakai tikus. Nah, jadi ada dua kelompok tikus, tikus A dan tikus B. Tikus A dia tempatkan di laboratorium. Jadi ada kerangkeng gitu ya, terus ditaruh di laboratorium tersebut. Si tikus B ini dibawa pulang ke rumahnya Hebb, kemudian dibesarkan, diasuh gitu ya, diasuh oleh dua putrinya si Hebb ini. Nah, si tikus yang ada di rumah Hebb-nya ini bebas bermain, bebas kemana aja, dan sebagainya. Pada akhirnya, memang si Hebb nggak bilang sih berapa lama gitu ya eksperimen ini. Kedua tikus ini dikembalikan ke laboratorium, lalu ditempatkan di maze kayak gitu, di labirin. Nah, ternyata hasilnya apa teman-teman? Hasilnya adalah si tikus yang dibesarkan di rumahnya Hebb dengan segala kondisi lingkungan yang kaya kayak gitu ya, itu jauh lebih mudah memecahkan jalur teka-teki. Jadi lebih gampang untuk nyari jalan keluar maze-nya dibandingkan dengan tikus kelompok pertama yang dibesarkan dalam sangkar laboratorium. Nah, dari sini Hebb mengambil kesimpulan bahwa organisme yang tinggal di lingkungan yang kaya stimulasi loh ya, memiliki solusi atau intelijensi yang lebih baik daripada lingkungannya yang minimal. Artinya apa? Teman-teman, kalau kalian berkeinginan untuk dapat menyelesaikan berbagai persoalan, kalian dapat menyelesaikan berbagai hambatan dalam kehidupan kalian, kalian harus punya lingkungan yang kaya. Tapi hati-hati, di sini jangan kita langsung analogikan sebagai kaya materi. Bukan. Kaya pengalaman, kaya mental, kaya apa namanya jaringan.
dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi berbagai sumber daya yang kalian miliki. Nah, ketika teman-teman berada di dalam lingkungan seperti itu, maka kecenderungan dari hasil penelitiannya HEP ini, kalian akan lebih mampu untuk mengatasi permasalahan dan kehidupan kalian sehari-hari. Gampang, simpel sebenarnya. Contohnya kayak gini. Orang yang punya banyak pengalaman, ya dia akan lebih gampang untuk memecahkan suatu permasalahan itu. Gitu kan? Orang yang punya banyak resources, kayak gitu, dia akan cenderung untuk mudah ini apa namanya mengatasi suatu permasalahan seperti itu. Tapi sekali lagi yang saya harus tekankan, jangan analogikan atau langsung pikirkan lingkungan yang kaya ini sebagai kaya materi. Strength kalian, talenta kalian, potensi kalian itu juga adalah lingkungan yang kaya. Jejaring kalian atau networking gitu ya, networking teman-teman itu juga adalah suatu lingkungan yang kaya yang bisa kalian manfaatkan untuk makin mengembangkan diri kalian. Gitu, itu lingkungan yang kaya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke teori utama, teman-teman. Teori utamanya si HEP ini ngomongin tentang teori neurofisiologis. Oke, nah ini nggak akan terlalu detail, saya akan bahasnya gitu ya, karena teman-teman harus harus membacanya lagi di neurofisiologis kayak gitu, dan kita hanya membahas tentang kata-kata kuncinya saja. Oke, yang pertama adalah cell assembly atau kumpulan sel, gitu ya. Jadi kumpulan sel ini intinya adalah di dalam pemikirannya kita, di dalam kognitifnya kita, di dalam tubuhnya kita, otaknya kita, ada sejumlah sel, ada sejumlah apa namanya benda atau yang disebut sebagai sel ya, apa namanya bagian terkecil dalam tubuh makhluk hidup yang menjadi basis neurologis. Jadi proses berpikirnya kita muncul karena ada sel tersebut. Gampangannya kayak gitu. Nah, di sini dituliskan maka jika neural package, jadi jika pemikiran kita itu distimulasi tanpa kehadiran objeknya, maka ide atau gambaran tentang objek tersebut hadir. Kayak gitu. Jadi gampangannya adalah ketika sebelumnya kita sudah belajar bahwa ini handphone, nah tanpa handphone ini ada, kayak gitu. Kalau misalnya kita bilang, kamu udah tahu nggak iPhone yang terbaru? Nah, di dalam pemikiran kita itu akan ada gambaran iPhone itu gimana sih standarnya gitu loh. Akan ada muncul visualisasi dalam otak kita uh, iPhone itu seperti apa. Meskipun kita nggak tahu iPhone yang terbaru itu apa. Karena apa? Karena neural package kita distimulasi, gitu ya. Itu namanya kumpulan sel. Lalu yang kedua adalah fase sequence. Nah, jadi fase sequence ini menurut HEP itu ada serangkaian aktivitas gitu ya di dalam otak kita tentunya ya yang saling terintegrasi satu sama lain. Gampangannya adalah ada asosianisme di situ. Yo, simpelnya adalah stimulus respon. Jadi ketika ada suatu stimulus yang masuk, maka secara neurologis, secara sistem kesarafan akan memunculkan respon dari kita. Seperti itu. Jadi ini sebenarnya sama urut-urutannya. Ada stimulus, ada respon, tetapi dalam konteksnya si HEP ini, konteksnya adalah dalam konteks saraf. Gitu. Lalu ada dia juga menyatakan tentang arousal teori atau teori kewaspadaan atau namanya teori kesiapan. Kayak gitu ya. Pernah nggak sih kalian itu berada di dalam situasi gitu ya, situasi rame, berisik kayak gitu, sampai akhirnya kalian itu nggak susah lah untuk mikir kayak gitu ya. Tapi di sisi lain, meskipun kita berada dalam kondisi yang rame kayak gitu, kita berusaha untuk maksa diri kita agar supaya kita tetap fokus. Nah, ini namanya teori kewaspadaan atau namanya arousal teori kayak gitu. Nah,
Di dalam arousal teori ini, lingkungan kita, lingkungan sekitar kita itu punya dua fungsi. Jadi kita senantiasa waspada dengan kondisinya kita. Itu intinya ya, arousal teori. Gitu. Lingkungan kita di sekeliling kita itu punya dua fungsi. Fungsi pertama adalah fungsi sinyal. Jadi lingkungan kita, apa yang ada di sekitar kita ini adalah sinyal sebelum kita merespon sesuatu. Gitu. Nah, yang kedua adalah lingkungan ini menjadi suatu tanda bagi kita agar supaya kita bisa berhati-hati. Gitu ya. Ada sinyal-sinyal lah, seperti itu. Itu dalam arousal teori. Nah, kalau menurut si Hep ini, gitu ya, nah, jadi kalau, oke, yang namanya kewaspadaan, tentu itu ada yang namanya level kewaspadaan. Kalau kita terlalu waspada dengan lingkungannya kita, dengan situasi yang kita, kayak gitu ya, dampaknya adalah beberapa fungsi dalam tubuh kita itu akan terlalu tegang, akan terlalu cemas, akan terlalu intens kayak gitu. Akhirnya apa? Kita nggak fokus. Gampangnya seperti ini, ketika kalian dalam menghadapi UTS dan ketika kondisi kalian tegang, gitu kan? Bisa saja teman-teman jadi nggak fokus, ya toh? Nah itu karena arousal kita, gitu ya, pemikiran kita, tingkat kewaspadaan kita tuh lagi tinggi. Begitu juga dengan tingkat kewaspadaan kita yang terlalu rendah. Kalau kita nggak belajar, kita misalnya santai-santai pada saat ujian, sebelum ujian, akhirnya apa? Akhirnya pada saat melakukan soal-soal ujian itu kita menjadi nggak berhasil. Nah, itu yang namanya agar fungsi intelektual optimal, agar pemikiran kita, intelektual ini bukan kepintaran semata ya, tapi kemampuan berpikir kita menjadi optimal, maka arousal-nya kita, kewaspadaannya kita itu nggak boleh terlalu tinggi karena akan sangat-sangat menyebabkan cemas dan akhirnya kita menjadi tidak fokus dan tidak siap menghadapi berbagai hal, dan juga tidak boleh terlalu rendah. Kalau terlalu rendah, otomatis kita menjadi terlalu santai. Menjadi terlalu santai, otomatis tidak akan fokus, sama aja sebenarnya. Dan akhirnya kita nggak bisa berpikir secara jernih, kita nggak bisa berpikir secara optimal. Nah, ini yang tadi ya, arousal terlalu rendah, tidur, sehingga segala sesuatu yang dianggap bisa membangkitkan. Ini perlu diperkuat kalau tingkat kewaspadaan kita rendah. Sedangkan sebaliknya kalau terlalu tinggi, ya akan stres, gitu, akan tertekan. Oke, lanjut. Ada yang namanya deprivasi sensoris. Sekali lagi, HEP ini ngomongin tentang biologis, teman-teman. Jadi kita harus memahami bahwa proses belajar, proses memunculkan perilaku kita itu karena ada bagian biologis di situ gitu ya. Nah, sensory deprivation itu artinya pemikiran kita terganggu gampangannya. Kalau kalian baca ini kan ada ribet ya. Sensory deprivation mengganggu fungsi kognitif karena menghambat hubungan antara sirkuit saraf dan kejadian di lingkungan. Gampangannya adalah proses berpikir kita terhambat, proses stimulus respon yang ada di otak kita menjadi terhambat karena adanya kekurangan di sensorinya kita. Nah, sensori ini sangat penting didukung oleh asupan gizi. Sangat penting didukung dengan asupan oksigen. Karena sekali lagi kita ngomongin tentang otak secara biologis. Agar supaya sistem saraf kita bisa optimal, sistem berpikir kita lebih optimal, ya kita perlu nutrisi seperti makanan, air, dan oksigen. Nah, kemudian dalam arousal teori juga, HEP membahas tentang rasa takut.
Hebb menemukan bahwa simpanse tidak ada satu dia juga si Hebb ini melakukan research gitu ya, eksperimen terhadap simpanse gitu ya. Simpanse ini nggak takut dengan objek yang familiar maupun nggak familiar. Oke, familiar itu artinya dia kenal atau dia kenal. Jadi simpanse ini nggak takut ketika dihadapkan pada sesuatu yang dia kenal ataupun yang dia tidak kenal. Menurut Hebb, rasa takut muncul karena objek yang familiar hadir dengan cara yang tidak familiar. Kalau kamu misalnya ke orang tua deh, ini contoh ekstrim gitu ya, contoh ekstrim. Kalau orang tua datang ke kamu, itu kamu takut nggak? Enggak, ya kan? Karena orang tua udah familiar dengan kamu. Tetapi ketika orang tua datang dengan cara yang tidak familiar, misalnya marah-marah, ngomel, atau responnya mau mukul kamu, akan ada perasaan takut. Itu contohnya. Gitu ya. Nah, ini juga ini pemikiran ini ya, free thinking gitu ya. Fobia juga mungkin saja seperti itu. Sebenarnya misalnya kita takut pada hewan tertentu, hewan itu sudah familiar dengan kita. Tetapi ketika hewan yang kita takuti itu yang ada dia hadir secara tidak familiar caranya itu memunculkan rasa takut ke kita. Sama seperti yang saya katakan. Pernah saya ceritakan nggak ya? Belum ya. Saya dulu waktu di Manado itu pernah banjir kayak gitu ya. Pernah banjir di Manado. Lalu pada saat banjirnya udah surut, saya bersih-bersih rumah. Nah, tiba-tiba saya keinjek ular gitu ya. Ular ini kan sebenarnya objek yang familiar, yang kita sudah tahu, oh ular itu panjang, kemudian ada bersisik dan sebagainya dan sebagainya. Tapi pada saat itu si ular ini hadir dengan cara yang nggak familiar. Saya nginjek, dia langsung bangkit kayak gini. Nah, itu ada perasaan takut. Atau sama kayak kalian pernah lihat di Instagram kan, ada satu mobil gitu di video, terus dia ikut safari track, lalu ada singanya itu lihat-lihat ke jendela gitu ya, lah tiba-tiba jendelanya itu kebuka, si ya objek yang familiar ini, yang singa ini dia hadir dengan cara yang tidak familiar, yaitu face to face, yaitu muncul perasaan takut di kita. Nah, objek yang familiar memicu sirkuit saraf yang berkaitan, namun subsequent event tidak mungkin. Nah, ini tidak usah kita bahas karena nanti teman-teman tambah bingung gitu ya tentang sirkuit saraf. Tapi kalau misalnya bagi kalian yang tertarik dengan neuropsikologis, itu mungkin bisa diskusi lebih dalam gitu ya. Oke, yang terakhir adalah dia juga Hebb ini membahas tentang memori. Oke, sama sistemnya ada short term gitu ya. Kemudian ada konsolidasi, yaitu proses memasukkan informasi yang ada di short term menuju long term. Lalu di long term memory ini ya informasi-informasi tadi yang sudah masuk di sensorinya kita, yang sudah sempat mengendap di short term-nya kita itu disimpan di dalam long term memory. Dan ketika ada suatu hal atau ada suatu yang dibutuhkan, maka informasi yang tersimpan dalam long term memory ini akan muncul kembali. Akan ada pengulangan informasi atau kejadian yang sudah kita simpan di memori kita tersebut. Oke, mungkin itu saja untuk Hebb, gitu ya. Kesimpulannya adalah Hebb ini kebanyakan ngomongin tentang neurofisiologis, kemudian dia juga mempelajari tentang ada ini ya teori kewaspadaan, lalu di teori kewaspadaan ini ada beberapa kata kunci yang perlu kita pelajari bersama. Oke, setelah ini silakan kalian langsung lanjut ke Bella. Di situ ada beberapa aktivitas yang perlu diselesaikan. Nah, untuk pertemuan ke-14 akan kita bahas di grup karena mungkin saja kita akan melakukan kuliah umum. Kenapa kok kuliah umum?
karena ada kelas yang kena libur gitu ya. Nah, daripada kita cari jadwal kuliah pengganti yang harus bertiga itu ya, mendingan kita nanti akan satukan karena di sesi ke-14 kita akan mereview seluruh proses pembelajaran yang sudah kita lakukan di sesi setelah UTS ini. Kayak gitu. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk perhatiannya. Jangan lupa dikerjakan belanya, jangan lupa absen. Itu aja dulu untuk hari ini. Double Donald ya, tadi Donald Norman dan sekarang Donald Head. Terima kasih dan sehat selalu.